Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Mati atau Tidur. Ayat hafalan Ayub pasal 19 ayat 25 dan 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah. Poin penting pelajaran kita, Yesus memberiku kedamaian di saat aku menghadapi penderitaan dan kematian. Pernahkah engkau merasakan kematian seseorang yang engkau sangat kasihi? Jika demikian, pertanyaan yang sangat penting yang mungkin timbul dalam pikiranmu adalah, kenapa? Mengapa seseorang mati selagi masih muda? Mengapa Allah membiarkan hal ini terjadi? Dan mengapa tidak ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini? Tetapi cerita tentang Lazarus akan memberikan kita beberapa petunjuk. Maria dan Marta sudah merasa khawatir tentang keberadaan saudara mereka Lazarus. Dia mengalami demam yang sangat tinggi sepanjang malam. Pada suatu hari, Lazarus sedang sibuk dengan pekerjaannya setiap hari, dan pada hari berikutnya, dia terbaring dan berkeringat, hampir tak sadarkan diri karena panas tersebut. Yang dapat mereka lakukan hanyalah memberitahukan hal itu kepada Yesus. Yesus sudah merupakan saudara bagi mereka. Seorang yang dapat menyembuhkan begitu banyak orang selama 3 tahun yang lalu. Mereka menulis surat dan mengirimkannya melalui seorang pembawa berita kepada Yesus yang sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka menunggu dengan penuh keyakinan. Ketika Yesus menerima berita, "Tuhan, dia yang sangat Engkau kasihi sedang sakit." Dia menanggapinya dengan tenang. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Pembawa berita itu menunggu Yesus mengucapkan atau menulis sesuatu. Tetapi dia mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lain. Ternyata guru itu tidak berencana untuk kembali ke Betania secepatnya. Dengan demikian, pesuruh itu dengan cepat pulang dengan tanpa bersama Yesus. "Di mana Yesus?" tanya Maria dan Marta ketika melihat pembawa berita itu kembali. Tetapi pembawa berita itu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Guru mengatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian." Maria dan Marta sangat disukakan dengan berita itu. Dengan lemah lembut, mereka mencoba menyampaikan berita itu kepada saudara mereka yang hampir tak sadar itu. Dengan keinginan yang sangat besar, mereka menginginkan tanda-tanda kesembuhan. Dengan perasaan yang amat sedih, mereka menyaksikan kematian Lazarus. Di dalam kesedihan, mereka disukakan oleh anugerah Yesus. Tidak sekalipun mereka meragukan atau mempersalahkannya. Pada sisi lain, murid-murid itu dibingungkan oleh tindakan Yesus. Dia kelihatannya dingin terhadap mereka. Mereka mengingat ketika dia tidak memedulikan saudara sepupunya, Yohanes, yang saat itu dipenjarakan. Mengapa demikian? Mengapa dia tidak langsung pergi ke Betania? Mengapa dia terus mengajar seperti tidak terjadi sesuatu apapun? Mereka menyadari bahwa betapa kehadirannya akan sangat menyenangkan bagi yang sangat dia cintai itu. Tindakannya itu menjadi misteri buat murid-murid. Untuk 2 hari berikutnya, Yesus meneruskan pelayanannya. Tidak sekalipun dia membicarakan tentang Lazarus. Musuh-musuh Yesus, orang-orang Farisi, juga mengatakan
bahwa Yesus juga tidak menolong Yohanes Pembaptis. Bagi mereka, hal itu menandakan bahwa dia bukanlah seperti yang dikatakannya, Anak Allah. Orang-orang Farisi berkata, jika dia adalah Anak Allah, jika dia mempunyai kuasa yang besar, bagaimana mungkin dia membiarkan sepupunya Yohanes Pembaptis mati? Bagaimana mungkin dia tidak datang untuk menyembuhkan sahabatnya Lazarus? Bagi murid-murid, selama 2 hari itu adalah suatu pergumulan. Yesus membicarakan tentang pengadilan, perpisahan, dan penganiayaan. Akankah dia meninggalkan mereka sebagaimana dia meninggalkan Yohanes Pembaptis dan sahabatnya Lazarus? Setelah 2 hari berada di tepian sungai Yordan, Yesus kembali ke Betania. Walaupun mereka mengharapkan bahwa Yesus dapat menghibur saudara-saudaranya itu, murid-muridnya juga mengamarkan. Murid-murid itu mengamarkan Yesus, "Saat ini orang-orang Yahudi akan melempari engkau dengan batu. Tetapi sungguh engkau akan pergi ke Betania?" Tetapi Yesus tidak mengkhawatirkan dirinya. Roh Kudus akan selalu memimpinnya. Yesus mengatakan, Lazarus sedang tidur. Kini murid-murid itu lebih merasa bingung dari sebelumnya. Jika Lazarus sedang tidur, itu merupakan suatu tanda bahwa dia akan sembuh. Murid-murid itu tidak mengerti bahwa Yesus berbicara bukan tentang tidur yang biasa, melainkan tentang kematian. Yesus melanjutkan perkataannya, Lazarus sudah meninggal. Dan sebelum murid-muridnya bertanya mengapa, dia melanjutkan dengan berkata, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Murid-murid itu kembali berjalan bersama Yesus menuju Betania. Mereka tidak mengerti mengapa Yesus membiarkan temannya menghadapi penderitaan dan kematian. Tetapi mereka percaya bahwa semuanya ada di dalam kendali Yesus.